Kayaknya hampir semua orang lagi bikin video soal tool AI yang katanya bisa bikin kaya ya kan? Tapi ada satu hal penting yang mereka sembunyiin. Cuma ngandelin beberapa tool keren itu gak bakal bawa kamu kemana-mana. Kalau kamu mau cara paling cerdas buat bangun bisnis pakai AI, kuncinya itu bukan di toolnya. Sama sekali bukan. Kuncinya itu membangun sebuah flywheel. Nah, pertanyaannya, apa sih cara paling males atau ya kita sebut aja paling efisien buat dapat duit dari AI? Ini nih yang bakal kita bongkar abis hari ini. Dan jawabannya, ya ini. Kuncinya itu bukan soal tool apa yang kamu pakai, tapi sistem yang kamu bangun di belakangnya. Sebuah flywheel atau roda gila. Bayangin aja sebuah roda yang berat banget. Awalnya susah diputar, tapi sekali muter, putaran berikutnya jadi lebih gampang, lebih cepat, dan terus-terusan ngasih tenaga buat putaran selanjutnya. Oke, yuk kita bedah sistem ini satu persatu. Oke, kita mulai dari awal. Bisnis apapun itu, benar-benar tanpa kecuali, mulainya dari satu hal, leads atau prospek. Kebanyakan bisnis gagal itu bukan karena produknya jelek loh. Mereka gagal karena kehabisan bensin, mereka nggak bisa nemuin orang yang tepat buat beli produk mereka. Nah, disinilah kita mulai ngisi tangki flywheel kita. Tapi jujur-jujuran aja ya, cara kebanyakan orang nyari prospek itu hancur banget. Rusak total. Kenapa gitu? Simple, karena hitung-hitungannya brutal. Mereka sibuk ngejar kuantitas, padahal yang paling penting itu kualitas. Gini deh bayanginnya, dari setiap 1000 email dingin yang kamu kirim, Paling-paling cuma 10 orang yang bakal buka dan bales. Dan kalau kamu lagi hoki banget, mungkin cuma satu orang yang beneran beli. Peluangnya tipis banget. Makanya buat nyari prospek, kamu tuh nggak butuh teleskop buat lihat jauh-jauhan. Kamu butuh mikroskop buat lihat yang benar-benar penting dari dekat. Nah, ini dia tool pertama kita, Apollo. Anggap aja ini mikroskop digital kamu. Apollo ngebantu kamu fokus ke target yang paling pas. Kamu bisa bilang, Apollo, cariin dong semua CTO, Chief Technology Officer, di perusahaan fintech Jakarta yang karyawannya di bawah 500. Dan jereng, langsung dapat ratusan kontak yang super relevan. oke, daftarnya udah ada. Sekarang kita butuh sentuhan personal. Nah, di sini Clay masuk. Ini tool keren yang bahkan dipakai sama perusahaan sekelas OpenAI loh. Clay bakal gali data lebih dalam, riwayat kerjanya, profil sosialnya, bahkan berita tentang mereka. Makin personal pendekatan kamu, makin gede kemungkinannya mereka ngerespons. Dapat prospek itu baru langkah pertama. Yang paling penting habis itu, kecepatan. Ini krusial banget. Ada riset yang nunjukin kalau kamu bales dalam 5 menit pertama, peluang kamu buat nyambung sama prospek itu, siap-siap ya, 100 kali lebih gede. 100 kali. Tunggu 30 menit, udah deh, mereka udah lupa sama kamu. Anehnya, cuma 7% perusahaan yang bisa secepat itu. Gila kan? Ada nih sebuah jurang sunyi di mana banyak banget duit hilang gitu aja, yaitu pas prospek didiamin aja. Nah, buat nutup jurang itu kita pakai Brevo. Anggap aja ini asisten penjualan digital kamu yang nggak pernah tidur. Faktanya, kebanyakan orang itu butuh disapa 6-8 kali baru akhirnya ngerespon. Nah, Brevo ini yang mastiin sapaan-sapaan itu kekirim otomatis. Oke, bensin udah keisi, mesinnya juga udah panas, prospek udah masuk dan siap di follow up. Sekarang, kita masuk ke fase yang paling krusial, di mana banyak bisnis malah kepleset pas udah dekat garis finish. Proses closing. Ada studi dari Gartner yang angkanya bikin kaget. 60% deal itu gagal. Bahkan setelah calon customer bilang, oke, saya mau beli. Kok bisa? Penyebabnya cuma satu kata, ribet. Tiap langkah tambahan, tiap formulir yang harus diisi, tiap hari nunggu, itu semua pembunuh momentum. Biar proses closing ini mulus tanpa hambatan, kamu harus kuasain 3 pilar ini. Proposal, pipeline, sama pembayaran. Oke, pilar pertama, proposal. Kita pakai Gamma. Tool ini bisa ngubah coret-coretan ide kamu jadi presentasi visual yang keren banget. Dan ini penting karena kita tuh ingat 65% dari yang kita lihat, tapi cuma 15% dari yang kita baca. Gamma bikin pesan kamu nempel di otak klien. Pilar kedua, pipeline. Udah lupain deh itu spreadsheet yang berantakan. Pakai Airtable. Ini cara paling simple tapi terstruktur buat ngelacak semua deal. Siapa kliennya, berapa nilainya, apa langkah selanjutnya, tanpa harus beli sistem CRM atau Customer Relationship Management yang ribet dan mahal. Dan pilar terakhir yang paling penting, pembayaran.
pakai Stripe. Dari bisnis kecil sampai raksasa kayak Google, semua pakai ini. Dulu, kamu butuh satu tim sendiri cuma buat ngurusin bayaran. Sekarang, cukup Stripe aja. Closing deal itu keren banget. Tapi, ujian sebenarnya dari sebuah bisnis itu ada di pengiriman produknya. Pengalaman pasca pembelian ini yang jadi pendorong paling kuat buat orang beli lagi, yang bikin flywheel kita makin kenceng muternya. Yuk kita lihat gimana AI bisa ngurusin ini. Di zaman sekarang, pengiriman itu ada dua macam, aplikasi atau aset digital. Buat bikin aplikasi tanpa ngerti coding ada Lovable. Kamu cuma tinggal ngetik perintah, jadi di aplikasinya. Nah, buat aset digital kayak e-book atau kursus online ada Gumroad. Ini ngurusin semuanya, dari pembayaran sampai ngirim produknya instan ke email pembeli, otomatis. Oke, kita udah bahas cara nyari prospek, cara closing, cara ngirim produk. Tapi kekuatan sesungguhnya, sihirnya, datang dari bagian terakhir ini, nyambungin semua itu biar sistemnya jalan sendiri. Otomatisasi itu ibarat lem super yang nyatuin semua tools tadi. Ada dua jagoan utama di sini, Zapier sama N8N. Kalau baru mulai, pakai Zapier aja, gampang banget dan nyambung ke ribuan aplikasi. Nanti kalau bisnis kamu udah makin gede dan butuh yang lebih canggih, baru deh pindah ke N8N. Ini buat alur kerja yang lebih kompleks dan pakai AI. Jadi setelah semua potongan puzzle ini disambungin pakai lem otomatisasi, hasilnya kayak gimana? Hasilnya adalah bisnis yang jalan sendiri. Sebuah flywheel yang muter terus dan ngasilin tenaganya sendiri. Jadi, gini cara kerjanya si roda gila ini. Apollo nemuin prospek, terus Brevo otomatis manasin mereka. Gamma dan Stripe bantu proses closing jadi mulus banget. Abis itu Lovable yang ngirim produknya. Nah, di belakang layar, Zapier mastiin semuanya nyambung. Satu langkah memicu langkah berikutnya. Prospek jadi penjualan. Penjualan jadi pengiriman. Pengiriman jadi reputasi bagus. Dan reputasi bagus narik lebih banyak prospek lagi. Muter terus, gak pernah berhenti. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Tujuan semua ini tuh bukan cuma soal milih tool yang paling canggih. Tujuannya adalah buat ngertiin proses bisnis kamu dan gimana cara bikin proses itu jadi lebih baik. Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini buat direnungin. Apakah tool-tool AI ini ada cuma buat ngebenerin proses bisnis kamu? Atau jangan-jangan mereka ada di sini buat ngebenerin cara kita berpikir,